Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri dari Prodi atau jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau dari kelas 4 PRC untuk mata kuliah protokoler dan MC. Sebelum saya menjelaskan tentang protokoler dan MC, saya ucapkan terima kasih untuk dosen saya, dosen pembimbing mata kuliah saya, yaitu Ibu Dika Mutia. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu protokoler. Saya di sini akan menjelaskan apa itu protokoler. Protokoler itu yaitu seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat secara etimologis. Dalam istilah, protokoler itu bahasa Inggrisnya protokol, bahasa Perancisnya protokole, dan bahasa Latinnya protokol, dan bahasa Yunaninya protokolon. Yang dimaksud dengan protokoler itu yaitu untuk mengatur pelaksanaan dalam suatu kegiatan, baik itu dalam kedinasan atau kantor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan keprotokolan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Keprotokolan itu yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang yang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Itu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Selanjutnya, saya masuk ke prinsip-prinsip petugas protokoler itu. Prinsipnya itu yang ada dua. Yang pertama, bagaimana kita memberikan hak kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan kehormatan dalam satu tata tempat ucara. Dan yang kedua, yaitu memberikan hak kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, fasilitas, maupun pelayanan yang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Ya, tugas kita sebagai protokoler itu yaitu untuk melayani pihak tuan rumah, baik dalam penghormatannya, fasilitasnya, maupun pelayanannya sesuai dengan yang didudukinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur protokoler itu. Unsur protokoler itu ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama itu ada tata caranya. Tata cara itu yaitu acara harus dilakukan dengan hikmat dan tertib menurut aturan adat yang sudah tetap dan sudah harus ditaati. Yang kedua yaitu tata krama. Tata krama itu diperlukan dengan kata-kata yang baik dan tempat menurut yang tinggi rendahnya derajat pejabat tersebut disesuaikan dengan peristiwanya. Seperti misalnya kita protokoler itu peristiwanya selagi acara hiburan gitu atau menyambut seseorang gitu, seperti itulah. Dan yang ketiga itu ada aturan. Aturannya itu acara atau upacara terkait pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap. Maksudnya itu yang sudah kita atur dalam isi yang harus kita sampaikan sebagai protokoler yang harus kita atur gitu. Kemudian kita masuk dari MC lagi. Pengertian MC atau pembawa acara, yaitu orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenis lainnya. Maksudnya itu kalau MC itu berbeda dengan protokoler. Kalau MC itu kita mengatur semua yang ada di dalam acara tersebut. Kita yang mengatur orang-orang yang ada di dalam acara itu. Artinya kita ibaratnya pemimpin lah gitu di dalam sebuah acara itu. Selanjutnya kita masuk, kalau kita sebagai MC, kita hendaknya memiliki yaitu sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi, dan volume suara yang konstan, mantap, kemampuan menguasai bahasa yang baik, bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kepekaan terhadap situasi, sifat yang tidak mudah tersinggung, dan berkepribadian yang baik. Itulah yang harus kita miliki kalau kita menjadi MC itu. Harus tegas kita, harus disiplin, harus
suara selantang, harus berbahasa yang baik. Kita bisa berbahasa baik asing maupun bahasa kita sendiri. Selanjutnya jenis acara. Jenis acara itu waktu MC itu ada yang pertama resmi kenegaraan, yaitu upacara penerimaan duta besar seperti penerimaan duta besar, jamuan makan malam kenegaraan atau petinggi-petinggi lah gitu. Yang kedua resmi non kenegaraan seperti upacara wisuda, pembukaan seminar, dan lain-lain. Yang ketiga tidak resmi seperti acara ulang tahun, konser musik, pokoknya acara yang di rumahan lah, gitu. Dan selanjutnya peran MC itu. Perannya itu sebagai announcer, yaitu pemberi informasi, pembaca pengumuman, dan lain-lainnya. Yang kedua, narator, untuk membaca narasi, sinopsis cerita sama aja sebetulnya, deskripsi talian, dan lain-lain. Yang keempat, yang ketiga host, sebagai tuan rumah kita di dalam tuh yang mempersilahkan hadirin untuk masuk ruang, duduk, makan, dan minum. Dan yang keempat itu yang terakhir, entertainer, sebagai penghibur kita juga di dalam tuh, dan memiliki aktivitas interaktif aktif lagi tadi dalam sebagai MC itu di dalam satu acara. Ya, itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video ini untuk sebagai memenuhi tugas dari dosen saya sendiri sebagai nilai UAS saya dari Ibu Tika Mutia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.